Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji rerata. Baik, di sini ada ilustrasi tentang uji rerata. Jadi ada seorang pengajar yang ingin menerapkan metode pembelajaran drill dan dia yakin bahwa dengan metode itu nanti nilai rata-rata siswa yang diajarnya itu keseluruhannya di atas 75. Baik, yang namanya juga penelitian, maka ada yang siswanya ada yang suka dan ada yang tidak. Tapi di sini dia yakin bahwa metode itu bisa membuat siswanya itu rata-ratanya di atas 75. Nah, seperti itu contoh untuk uji rata. Baik, saya akan masuk ke rumus-rumus yang nantinya digunakan dalam uji rata. Jadi semua rumus, semua persyaratan yang dibahas di dalam uji rata. Baik. Oke. Saya masuk ke rumusnya ya. Sebelum kita membahas tentang rumus yang akan kita gunakan dalam uji rata, terlebih dahulu kita bahas dulu tentang tipe hipotesis. Meskipun ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang tipe-tipe hipotesis. Baik, di sini tipe hipotesis itu nanti dibedakan menjadi 3, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Namun dari ketiga tipe ini, hipotesis itu ada 2 bagian, untuk satu rerata atau untuk beda rerata. Maaf, ini untuk satu ya, satu rerata. Baik, satu rerata itu apabila yang kita uji itu satu populasi. Ya, di sini kita gunakan C. C itu adalah nilai konstanta. Kalau untuk beda rerata, jadi hipotesis tentang beda rerata, maka kita akan membandingkan dua populasi. Populasi yang diajar menggunakan model A dan populasi yang diajar dengan menggunakan model B. Nah, di sini setiap tipe itu memiliki ciri khas tanda ya. Jadi perbedaan tipe itu kita lihat di tandanya. Karena tipe-tipe ini nanti akan mempengaruhi kita dalam menentukan daerah kritik. Ya, kenapa? Karena untuk tipe A, daerah kritiknya nanti ada 2 daerah. Karena H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Kemudian tipe B itu menggunakan satu daerah kritik di mana daerahnya adalah ekor kanan. DK-nya nanti menggunakan tanda lebih dari. Sedangkan tipe C nanti kita gunakan tandanya adalah kurang dari. Baik, untuk hipotesis yang beda rerata yang akan kita bahas yaitu nanti apabila kita membandingkan dua populasi. Jadi nanti untuk tandanya kita sama dengan uji satu rerata. Oke, saya masuk ke uji satu rerata. Baik, untuk uji satu rerata, H0-nya adalah mu sama dengan mu 0. Nah, mu 0 ini adalah nilai. Misalkan, benar nggak toh, kalau mu-nya rata-ratanya adalah 7. Nah, begitu. Jadi, mu 0 ini adalah nilai atau konstanta. Baik, untuk hipotesis atau uji untuk satu rerata itu dibedakan menjadi 2, yaitu apabila variansi dari populasinya diketahui atau variansi dari populasinya tidak diketahui. Prasyaratnya itu yaitu jelas, yaitu populasi normal. Artinya populasi berdistribusi normal. Sehingga teman-teman harus buktikan dulu apakah data yang Anda gunakan ini berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji normalitas. Uji normalitas bisa menggunakan uji chi-square, bisa menggunakan uji Lilliefors. Nah, apabila tidak terpenuhi uji normalitas itu, maka teman-teman tidak bisa menggunakan statistik uji ini. Ya, tidak bisa menggunakan statistik uji ini, sehingga teman-teman nanti gunakan statistik uji yang ada pada non-parametrik. Baik, sehingga jelas ya, untuk uji satu rerata harus memenuhi uji normalitas. Nah, untuk variansi yang
diketahui itu digunakan statistik uji Z. Sedangkan untuk variansi populasi yang tidak diketahui, kita gunakan statistik uji T. Baik, ada buku yang menyebutkan bahwa untuk data yang lebih dari 30, untuk N sampelnya itu lebih dari 30, maka dikatakan data itu data kelas besar. Sehingga kita gunakan statistik ujinya adalah Z, meskipun variansi dari populasinya tidak diketahui. Nah, sehingga nanti kita cari variansinya itu adalah variansi dari data itu sendiri yang dianggap sebagai variansi populasi. Tapi itu kembali lagi ke penelitian Bapak Ibu atau teman-teman yang akan digunakan referensinya yang mana, sehingga jelas dia akan menggunakan yang mana. Ada juga yang menuliskan bahwa data besar itu, kelas besar itu kalau N-nya itu lebih dari 50. Nah, baik, itu perbedaannya. Yang jelas, kalau untuk variansi yang tidak diketahui kita pakai statistik uji T, variansi yang diketahui kita pakai statistik uji Z. Statistik uji Z dibandingkan dengan distribusi normal. Ya, ini kita lihat dengan distribusi normal baku yang kita lihat di bagian belakang tabel untuk kurva normal. Nah, sedangkan statistik uji T yang digunakan pada uji satu rata ini nanti dibandingkan dengan tabel T dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Baik, kemudian saya masuk uji beda rata. Uji beda rata nanti dipisahkan untuk populasi independen maupun untuk populasi berpasangan. Nah, sekarang saya masuk ke populasi independen dulu. Artinya populasi independen ini populasinya itu tidak saling berpengaruh. Jadi individunya berbeda. Kalau berpasangan, subjeknya sama. Nah, sekarang seperti ini. Pada uji beda rata untuk populasi yang independen, H0-nya adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Nah, beberapa kasus D0-nya itu tidak diketahui. Nah, untuk D0 yang tidak diketahui, maka kita anggap D0-nya itu adalah 0. Sehingga nanti karena mu1 min mu2 sama dengan 0, maka H0-nya menjadi mu1 sama dengan mu2. Jadi nanti H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu populasi berdistribusi normal, yaitu tadi dengan uji normalitas, dan untuk variansi yang diketahui. Nah, kita gunakan statistik ujinya itu statistik uji Z, yang nantinya dibandingkan dengan kurva normal baku ya. Baik, kemudian yang kedua, untuk masih di populasi yang independen tetapi variansi dari populasinya itu tidak diketahui dan dianggap tidak sama. Oke, maaf. Dan dianggap sama. Oke, ini saya edit dulu. Ya, ini harusnya dianggap sama ya. Artinya, kalau dianggap sama, berarti nanti harus memenuhi uji uji homogenitas. Sama. Baik. Kemudian statistik ini sama ya, sama. Oke, saya mana ya? Baik, kemudian statistik uji yang digunakan yaitu statistik uji T, di mana T-nya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0, tetapi kalau D0-nya itu tidak diketahui maka ditulis 0. Kemudian dibagi dengan SP, SP itu adalah standar deviasi dari gabungan kedua data itu, yaitu untuk data pertama dan data kedua. Bukan data populasi, tetapi data untuk sampel itu sendiri, yang nantinya dibandingkan dengan tabel T dengan derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Baik, kemudian ini untuk yang sama dengan ya, maaf ini saya belum on-kan
cerpennya. Baik, yang ketiga yaitu apabila variansi dari populasinya tidak diketahui dan tidak sama, dianggap tidak sama. Kita masih pakai T, tetapi T-nya di sini berbeda karena kita menggunakan V ya. V-nya ini digunakan untuk derajat kebebasan, di mana V-nya ini dicari dari sini. Baik. Kemudian di sini yang membedakan untuk yang ketiga ini D0-nya biasanya 0, tetapi kalau diketahui di dalam soal itu silakan dituliskan D0-nya. Kemudian yang berbeda dengan yang nomor 2, kalau yang nomor 3 ini tidak perlu Anda lakukan uji homogenitas. Kenapa? Karena variansinya tidak sama. Kalau yang kedua itu harus dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas karena variansinya sama. Baik, yang berikutnya yaitu masih diuji beda rata tetapi untuk populasi yang berpasangan. Nah, untuk populasi yang berpasangan, namanya saja berpasangan ya, itu untuk satu subjek tetapi memiliki data dua. Misalkan begini, saya akan mengukur nilai mahasiswa yang sebelum dikasih treatment dan setelah dikasih treatment. Nah, di sini kan subjeknya itu hanya satu orang itu, artinya satu kelompok itu. Tetapi datanya ada dua, yaitu data sebelum dikasih perlakuan dan setelah dikasih perlakuan. Nah, itu adalah populasi berpasangan. Populasi berpasangan itu pasti ada D-nya, di mana D-nya nanti kita cari, karena ada data sebelum dan setelah. Nah, di mana D-nya ini? Nah, ini, D itu adalah X1 dikurangi X2. Nah, baik yang nantinya ini dibandingkan dengan T tabel. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan di dalam uji tentang rata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.